変身。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi, akun Instagramnya Niki di @neko.yaro, dan akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia. Dan di video kali ini Om Hige akan menjelaskan tentang 10 plot Kamen Rider yang ekstrim. Di saat anomali jahat hadir untuk merusak keseimbangan dunia, Kirana Merah datang demi menghentikan itu. Mereka berlari dan saling bertarung mempertaruhkan nyawa. Dengan celah yang ada, sang anomali yang licik memanfaatkan kesempatan emas untuk mengakhiri Kirana Merah dan berhasil merenggut nyawa sang pendekar, meredupkan cahaya manusia di dunia. Ketika cahaya sudah tidak lagi memancarkan sinarnya, akankah dunia selamat dari ancaman kegelapan? 1. Cerita dengan dua latar waktu yang berbeda dan tetap berhubungan dengan langsung. Pertama adalah plot. Ini sebuah plot yang ekstrim di mana jarang sekali Kamen Rider menceritakan dua waktu yang berbeda dalam sekali tarikan series. Ini terjadi pada Kamen Rider Kiva, di mana sepanjang seriesnya berjalan, Kamen Rider Kiva menceritakan dua timeline yang berbeda, yaitu utamanya di tahun 2008 dengan POV Wataru Kurenai, dan timeline kedua di tahun 1986 POV Otoya Kurenai. Ia adalah tokoh ayah kandung Wataru Kurenai di series Kamen Rider Kiva. Unik bukan? Karena dalam satu series berjalan kita diperlihatkan dua POV anak dan ayah yang berhubungan dengan hal yang ada di tahun 2008. Semuanya bisa terjadi. Kamen Rider Kiva adalah satu-satunya di era Heisei yang ekstrim dalam konsep timeline cerita. Namun sayangnya konsep dua timeline tersebut secara langsung ini belum dipakai lagi di era sekarang. Nomor 2, pertempuran antara Kamen Rider. Plot yang kedua adalah pertempuran antar rider. Kita ambil contohnya di series Kamen Rider Ryuki dan Kamen Rider Gaim. Keduanya menghadirkan Kamen Rider dengan jumlah yang lumayan banyak. Battle Royale adalah kata yang tepat. Plot ini sangat digemari oleh para audiens karena beragam macamnya ambisi dan tujuan di setiap Kamen Rider-nya. Mereka semua bertarung dengan sengit, dan untuk setiap seriesnya pasti menjadi plot yang unik dan ekstrim. Dengan tema tersebut kita diperlihatkan seluruh rider di dalam seriesnya bertarung dengan bejibun variasi senjata, kekuatannya juga banyak, background kehidupannya juga berbagai macam ada di sini, dan pastinya motif Kamen Rider-nya juga unik-unik. Kalau yang ini secara spesifik, tentu saja di era Reiwa plot ini digunakan kembali karena Reiwa Rider hampir dominan memunculkan banyak sekali kehadiran Kamen Rider yang menumbuhkan konflik di dalamnya. Contohnya seperti di Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Saber, Kamen Rider Revice, dan juga Kamen Rider Geats. Di nomor ketiga, perjalanan antar dunia rider. Plot yang ketiga adalah plot di mana ini hanya terjadi ke dalam series Kamen Rider Anniversary yang ke-10 tahunnya era Heisei, yaitu Kamen Rider Decade. Uniknya, plot ini kental dengan fan service karena kita disajikan dengan semua Kamen Rider yang comeback di setiap arc episodenya. Kita bisa merasakan sensasi nostalgia dengan kehadiran para aktor pengganti tapinya karena konsepnya paralel tapi masih dalam nuansa dunia yang sama. Tsukasa Kadoya aka Kamen Rider Decade, satu-satunya Kamen Rider yang menjelajahi dunia paralel ini. Plot ini juga dipakai di series Anniversary Kamen Rider era Heisei yang ke-20 tahun, yaitu di Kamen Rider Zio yang tayang pada tahun 2018 lalu. Namun di Kamen Rider Zio, konsepnya bukan perjalanan ke parallel world, melainkan Zio ini kembali ke masa lalu untuk mendapatkan Ride Watch Kamen Rider. Dikarenakan kehadiran Another Rider di masa Kamen Rider Zio, lalu menghilangkan eksistensi dari Kamen Rider sesungguhnya. Tentu saja alumni Kamen Rider tiap arc-nya masing-masing dimunculkan kembali, baik itu tokoh sampingannya aja ataupun tokoh utamanya yang langsung hadir. Di nomor keempat, final boss yang merupakan Kamen Rider. Plot ini hampir terjadi di seluruh era Kamen Rider. Di era Heisei pertama kali, tepatnya di Phase 1, plot ini hanya dipakai sekali di series Kamen Rider Ryuki, yaitu final bossnya adalah Kamen Rider Odin, sang penyelenggara Battle Rider. Lalu di era Heisei fase kedua ada di series Kamen Rider X8,
di mana final bossnya merupakan Kamen Rider Cronus yang merupakan ayah dari Dan Kuroto. Lanjut ke Kamen Rider Build, walaupun sebetulnya final bossnya adalah sesama Kamen Rider, yaitu Evolved Black Hole, namun di akhir episode Evolved ini masih bisa berevolusi lagi menjadi Evolved Kaijin. Lalu di era Reiwa, semua seriesnya memakai plot di mana final bossnya adalah seorang Kamen Rider. Di series Reiwa yang pertama yaitu Zero One, final bossnya adalah Kamen Rider Horobi Arc Scorpion. Lanjut ke series Saber, ada Kamen Rider Storius, dan Reiwa Rider yang ketiga, ada dua kandidat final boss yang merupakan Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Juga dan juga Kamen Rider Vice sebagai final boss. Di wiki sendiri, Kamen Rider Vice lah yang tergolong sebagai final boss. Namun menurut para fans, Kamen Rider Juga yang seharusnya pantas disebut sebagai final boss di arc terakhir series Revise. Emang beda ya Kamen Rider Revise ini yang terbaik di era Reiwa? Apa iya? Terakhir yang baru saja tamat di tahun ini ada di series Kamen Rider Geats. Rider era Reiwa yang keempat ini sama-sama memakai plot final boss Kamen Rider, yaitu adalah Kamen Rider Regard Omega. Apakah di Kamen Rider Gachard akan sama kembali memakai plot final bossnya Kamen Rider? Apalagi kemarin dengan hype-nya kemunculan Dark Rider baru yaitu Kamen Rider Dread. Jika benar, maka di tahun selanjutnya kalian harus kembali ke video ini lalu berkomentar, bener om, itu terjadi. Ya kalau benar ya, kalau salah ya maaf. Nomor kelima, final boss yang merupakan Second Rider. Dalam sejarah 50 tahun lebih, Kamen Rider berjalan, plot ini hanya terjadi ke satu-satunya series, ya mungkin sampai sekarang satu-satunya ya, yaitu di Kamen Rider Gaim. Kubun Kaito adalah user dari Kamen Rider Baron, secondary rider di Kamen Rider Gaim. Karena perbedaan sudut pandang mereka yang diselimuti dendam dan haus akan ambisi kekuatan, jadi kayak perbedaan sudut pandang gitu. Kubun Kaito ini memakan buah terlarang dan menjadikannya Kaijin yang disebut sebagai Lord Baron. Jangan keliru karena Lord Baron bukanlah Kamen Rider, apalagi final form. Sejatinya final form Kamen Rider Baron ini ialah form Lemon Energy Arms. Form terakhir yang digunakan oleh Kubun Kaito menggunakan Genesis Driver. Plot ini menjadi plot satu-satunya dalam sepanjang series Kamen Rider sampai sekarang. Ya, seenggaknya sampai video ini diupload, itulah datanya. Next, di nomor ke-6, Kamen Rider merupakan sebuah profesi. Plot ini hampir terjadi di seluruh series Kamen Rider yang dipakai dari zaman Heisei sampai Reiwa sekarang. Seperti contohnya di era Heisei fase 1, ada perusahaan bernama Smart Brain di Kamen Rider Vice, perusahaan board di seriesnya Blade, ada peburu Oni dalam serialnya Kamen Rider Hibiki, ada perusahaan Zek di Kabuto. Lalu untuk Tsukasa Kadoya ini berprofesi sebagai Kamen Rider yang berkeliling dunia. Untuk Kiva dan Den-O, keduanya adalah pengangguran. Berbeda dengan Kuga, Ryuki, dan Agito, ketiganya memiliki pekerjaan sampingan. Lanjut di Heisei fase kedua ada Kamen Rider Double, Oz, Wizard, Gaim, Drive, Ghost, dan juga Build. Dalam series tadi, semua Kamen Rider menjadi profesi utama mereka untuk menghasilkan pemasukan, baik itu dalam bentuk bayaran seperti yang terjadi pada detektif Futo. Namun ada juga yang profesi utamanya Kamen Rider namun dilakukan secara sukarela tanpa bayaran seperti Kamen Rider Oz, Wizard, Gaim, Ghost, atau biasanya mereka juga ada freelance sedikit mengambil kerjaan apapun gitu ya, kayak serabutan. Tapi ada juga yang udah punya profesi sampingan tapi kerjaan utamanya adalah khusus berprofesi sebagai Kamen Rider, jadi khusus on Kamen Rider. Kasus ini terjadi ke Kamen Rider X8 sebagai dokter dan Kiryu Sento yang bekerja di Cafe Nascita selain sebagai ilmuwan juga, jadi fokus utamanya di Kamen Rider. Lalu di Kamen Rider Zio dan juga Forze, Kamen Rider bukanlah profesi utama karena mereka adalah seorang siswa sekolah. Sisanya masih banyak lagi. Next, nomor 7, rivalitas main rider dan juga second rider. Rivalitas antara main rider dan second rider ini menjadi plot yang sudah biasa terjadi dalam series Kamen Rider. Biasanya ini terjadi karena perbedaan sudut pandang aja, dan tujuannya sendiri juga ya berbeda-beda. Namun jika plot yang pure kental dengan persaingan antara rider utama dan kedua, hanya ada di beberapa seri saja, seperti contohnya ada Ryuki dan Knight, ada Vice dan Kaiksa, ada Blade dan Garen, ada Dike dan Dien, ada Gaim dan Baron, dan yang terakhir Zio dan Geist.
Karena sisanya para main rider dan secondary rider yang Om Hige tadi sebutkan tidak termasuk ke area yang kental dalam konteks persaingan tanda kutip. Namun ada juga yang hanya di awal-awal saja terasa persaingannya, namun menuju akhir mereka akhirnya bekerja sama dan dalam satu visi misi yang sama juga. Seperti layaknya Kiva dan juga Ixa, ada Kabuto dan Gatak, Forze dan Meteor, Drive dan Mah, ada Ghost dan Spectre, dan Zero One juga Vulcan. Untuk Commander Gitz dan Bava tidak termasuk ke dalam konteks list kita kali ini walaupun rivalitas mereka sangat kental. Namun secara resmi, Bava ini bukanlah sebagai secondary rider, melainkan posisinya adalah fourth rider jadi nggak masuk ke sini. Plot ini nampaknya juga dipakai di series Commander Gacha yang sedang berjalan sekarang, di mana rivalitas antara Ichinose Hotaro dan juga Supana Kurogane terjadi mulai terasa di setiap episodenya. Next, nomor 8, final boss yang sudah di-spill di awal episode. Plot yang ekstrim selanjutnya adalah final boss yang sudah di-spill di awal episode. Disclaimer untuk final boss yang muncul di pertengahan arc tidak akan kita masukkan di list kali ini. Dibagi di era Heisei terlebih dahulu, pertama di series Kamen Rider Oz, yaitu Maki Kyoto sebagai Kyoryu Grid. Lalu ada kepala sekolahnya Amanogawa di series Kamen Rider Forze, yaitu Mitsuo Kigamu sebagai Sagittarius Zodiarts. Ada juga Sora Takigawa di Kamen Rider Wizards sebagai Grimlit. Selanjutnya ada Lord Baron yang usernya ternyata adalah secondary rider yaitu Kumon Kaito. Lalu ada Heart Road Myudo, final boss yang terakhir dilawan oleh Shinosuke Tomari. Lanjut ada Evolve yang menggunakan wujud Soichi Isurugi di awal episode build berjalan. Dan di era Heisei terakhir ada Sword sebagai Another Decade merupakan final boss di Kamen Rider Zio. Lalu di era Reiwa ada 3 series final boss yang sudah di-spill di awal-awal episode, yaitu ada Horobi sebagai Arc Scorpion di Zero One, ada Storius sebagai Kamen Rider Storius di Kamen Rider Saber, dan terakhir ada George Karizaki ataupun Vice ataupun bahkan Gifu. Ketiganya kandidat final boss di Revise yang masih diperdebatkan dan sama-sama di-spill juga di awal episode. Nomor 9, perubahan sifat villain di pertengahan series. Development villain yang terjadi di arc awal episode sebagai antagonis menuju pertengahan, ada yang cerita mereka ini dibuat bertobat dan malah menjadi karakter yang protagonis. Banyak contohnya, kasus ini terjadi kedua anggota Deadman di series Kamen Rider Revise seperti Aguilera dan juga Tamaki, yang kemudian tobat di pertengahan series untuk bekerja sama mengalahkan Gifu. Lalu ada Om Kumis alias Gento Kohimuro di awal episode, ia adalah user di balik Nightrook, salah satu musuh bebuyutan Kamen Rider build di arc awal-awal, dan di pertengahan series ia lalu muncul kembali sebagai Kamen Rider Rogue, dan sisi protagonisnya ini membantu Sento untuk bekerja sama mengalahkan Evolve. Yang memorable selanjutnya adalah Dan Kuroto sebagai Kamen Rider Genmu. Di awal episode ia adalah karakter yang keren, badass, powerful, sadis gitu ya. Namun di tengah-tengah cerita ini kayak nasibnya ini sama seperti Gentoku. Selain sama-sama sebagai fourth rider, dan Kuroto juga muncul kembali untuk mengisi posisi protagonis yang agak kocak. Selanjutnya ada villain yang akhirnya menjadi third rider yaitu Alain dalam series Kamen Rider Ghost sebagai Kamen Rider Nechrome. Lalu ada juga Chaser yang berubah pikirannya di tengah-tengah episode dan malah membantu protagonis. Next, nomor 10, kematian main rider. Plot yang terakhir, plot ini hanya terjadi ke 4 main rider saja. Pertama ada series Kamen Rider Yuki Shinji Kido sang main rider yang sayangnya harus tewas di akhir episode karena tertusuk oleh salah satu mirror monster. Kedua ada Kamen Rider Ghost yaitu Takeru Tenkuji yang naasnya di episode pertama aja ia harus tewas oleh tubasan pedang yang dimiliki oleh Gamma. Ketiga, plot ini dipakai di spin-off Rider Time Zio vs Decade di mana Mamang Tsukasa Kadoya harus merenggut nyawanya ketika melawan Oma Zio. Keempat, tentu saja ada di 10 tahun anniversary Kamen Rider Oz yang dimana Eiji Hino sangat disayangkan harus tewas. Dalam ceritanya tersebut, sang karakter ini tewas karena melindungi anak kecil dalam kondisi perang akibat ulah dari King Oz. Dan itulah 10 plot Kamen Rider Extreme. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Om Hige. Thank you udah menonton. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.